Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bisnis rumahan Putri. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Berikut 5 cara perawatan kaktus untuk pemula dari pengalaman kami ya. Sebelumnya, ada hal yang perlu diketahui bahwa kaktus merupakan tanaman hias dengan ukuran, bentuk, dan warna yang berbeda. Bisa diletakkan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Keduanya tentu ada tipsnya. Baik, kita langsung saja membahas ya, apa saja cara-cara merawat kaktus. Yang pertama, pilih tanaman kaktus yang tentunya kamu sukai. Kenapa seperti itu? Kamu harus suka dengan tanaman ini terlebih dahulu. Kenapa? Jika kita menyukainya, maka kita akan senantiasa mudah merawatnya. Jika kita tidak suka atau terpaksa menyukainya, maka akan sangat sulit untuk merawatnya. Biasanya untuk pemula, orang-orang senang pada pandangan pertama. Di etalase toko atau rak pajangan, terlihat kaktus tersebut sangat keren ya, dan durinya yang sangar serta bentuknya yang kokoh. Ditambah lagi dengan warna gradasinya. Namun, ketika orang tersebut sudah membelinya, tak jarang ada yang membuangnya ya, teman-teman. Biasanya orang tersebut tersentuh oleh durinya. Itu hanya contoh saja yang biasa terjadi. Kamu bisa memilih jenis kaktus yang cocok dengan kamu. Misalnya, kamu memilih kaktus jenis Daydream, Lopopora, Astrophytum, atau jenis kaktus Gymno LB 2178 yang hanya memiliki satu duri melengkung ke bawah. Yang kedua yaitu pemilihan media tanam. Aku udah sering ya memposting media tanam apa yang dipakai, seperti pasir malang, kokopit, dan sekam bakar. Pasir malang ini bisa diganti dengan pasir bangunan ya teman-teman. Kemudian sekam bakar bisa yang halus ataupun yang kasar ya. Kemudian kokopit. Kokopit ini jika tersedia saja. Nah, teman-teman biasanya kalau membeli kaktus yang graftingan secara online itu bisa dibasahi ataupun direndam dahulu ya akarnya sekitar 1 jam atau lebih bagusnya sih 1 malam. Jadi malamnya itu kita buka dan paginya bisa kita tanam supaya menghilangkan stres yang terjadi di akar grafting. Satu lagi, jika teman-teman punya kaktus potelan, bisa diakarkan dengan menggunakan media sekam bakar yang di bawahnya itu kita kasih air. Jadi di bawah kaktusnya itu kita olesi dulu dengan Clonex ya teman-teman. Kemudian diletakkan di atas sekam bakar yang terus lembab. Ketiga, pemupukan. Pupuk yang biasa digunakan adalah vitamin B1, gibberellin, dan growmore. Bisa juga ditambahkan racun seperti curacon dan antrakol sebagai antifungi. Cara membuatnya adalah tuangkan air dalam 1 ember penuh, kemudian 1 botol vitamin B1 dan 1 sendok antrakol serta 1 sendok curacon ya, atau 1 tutup botol curacon itu saja. Diaduk sampai rata dan biasanya ada seperti warna putih larutannya.
dan siap dipakai ya teman-teman. Digunakan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali dalam penyiraman. Keempat, yakni pemilihan pot. Pot sangat penting ya untuk pertumbuhan kaktus. Contohnya adalah pot batu atau keramik. Tentu yang kita pilih adalah yang memiliki lubang di bagian bawahnya. Pot batu atau pot keramik biasanya aku pakai untuk kaktus yang kecil dan nilai estetiknya itu lebih mungil. Biasanya sering diletakkan di indoor seperti ini. Atau ada juga pot batu yang berbentuk gepeng, fungsinya untuk kaktus yang lebih besar. Nah, ini pot yang diukir ya teman-teman. Aku pakai biasanya untuk kaktus yang jenisnya memang cantik. Pot yang berukir atau yang kayu bisa juga kita pilihkan yang dalam bentuk memanjang untuk kaktus yang jenis grafting. Polybag juga bagus untuk digunakan menanam kaktus. Pot plastik dengan ukuran besar sesuai dengan kaktus yang akan ditanam di dalamnya. Kaktus yang baru saja disemai dari biji bisa menggunakan kontainer plastik kecil seperti ini. Kemudian setelah berumur 6 atau 10 bulan bisa dipindahkan ke dalam pot plastik atau tray semai seperti yang terdapat di dalam video ini. Kelima, tempatkan kaktus cukup terkena cahaya matahari. Jika teman-teman meletakkan kaktus di outdoor, sudah pasti akan gampang terkena sinar matahari. Namun, jika teman-teman meletakkan kaktus di indoor, maka ditempatkan di dekat jendela atau menghidupkan lampu ruangan yang cukup. Teman-teman bisa memutar posisi kaktus agar merata terkena sinar matahari atau cahaya lampu. Baik sahabat semuanya, itulah tadi 5 cara merawat kaktus yang bisa dilakukan oleh pemula. Semoga bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya untuk merawat kaktus. Terima kasih dan sampai jumpa.